Oke, iso. Yuk, hai penonton dan youtuber film, aku tukang komen Indonesia. Di kesempatan kali ini aku jujur sedikit gugup dan sungkan sebenarnya bakal mengkomen film kali ini, di mana film ini dibikin oleh salah satu konten kreator yang ngerangkap sembarang gitu loh. Namanya Fania Valencia, dimana dia ini dikenal sebagai atlet basket sing sangar, wes itu atlet basket biasa ya, atlet basket sing sangar, terus merangkap banyak hal lah seperti model, talent, ya pokok sembarang. Mungkin sebagai talent mungkin kalian bisa cek di yang paling baru ya, setauku itu dia sudah muncul di iklan paling yang ku tahu itu mungkin yang paling familiar di iklannya PUBG Mobile yang karakter utamanya Gading Martin. Nah itu ada dia, ada si Kak Fania ini. Waduh, kenapa jujur saya malu dan sungkan ini karena baru tahu ternyata ini aku bakal bahas film salah satu filmnya yang ada di channel YouTube-nya, yaitu Basketball versus Me. Awalnya aku nggak tahu maksudnya bahwa ternyata dia ini selain atlet basket dan model, ternyata wis melok sembarang ngono loh, bahkan jadi Miss Indonesia 2020, kemudian ikut produksi film juga sama Lord Lispo ya, dimana aku sendiri ngefan Lord Lispo gitu loh. Jadi aduh gak enak sebenarnya kalau beban abot gitu, cuman aku bakal berusaha mengkomen seobjektif mungkin ya, meskipun sebenarnya komenanku bersifat subjektif dan opini pribadi sih, cuman ya aku bakal berusaha nolak tentang salah satu film yang ada di channelnya. Sebenarnya channel Fania Valencia ini adalah channel kedua yang dia buat, karena sedikit info bagi yang belum tahu, channel dia sebenarnya ada channel lamanya dia, cuman kena hack, akhirnya dia bikin lagi sehingga secara subscriber kemudian secara view-nya turun gitu loh, dan tergolong dikit, meskipun ya seakan wisan ngono lah aku ndelok ngono loh. Ya pemane ngono. Nah, kembali lagi di pembahasan, yaitu aku bakal mengkomen film Basketball versus Me. Ini sebenarnya ya karena ini produksi ini tahun 2019 dan ini salah satu film yang ikut lomba minuman Clio ya, sama seperti pada episode Balakosa itu. Kayaknya mereka bareng satu tahunnya ya, di mana tahun 2019 juga ya. Cuman di uploadnya sekarang ini tanggal 12 Maret 2020. Nah, film ini bersinopsis yaitu tentang perjuangan dan dilemanya Valencia, cewek basket yang berkeinginan untuk masuk tim PON, sehingga ngerti tim PON ini koyok tim basket nasional ngono loh, dengan segala kekurangan yang dia punya dalam hal finansial di sini ceritanya. Seperti biasa aku bakal mengkomen dalam segi cerita dan yang hal-hal yang kusuka maupun yang gak kusuka gitu loh. Oke, kita mulai dari segi komenanku dalam hal cerita. Jadi cerita Basketball versus Me ini simple dan santai dengan unsur basket yang menurutku sendiri film basket yang ada di YouTube ya, maksudnya cara searching film pendek basket itu sangat gak banyak gitu loh. Ini salah satu film yang bisa dibilang simple dan santai dengan unsur basket. Dengan modelnya sama kayak episode Balakosa ya, dimana model Zero to Hero atau film motivasi itu, tapi sebenarnya gak zero banget, karena di ceritanya di sini si Valencianya itu bukan pemain newbie, sudah hitungannya pemain sangar lah. Karena apa? Karena dapat dilihat dari pencapaiannya atau penghargaan yang dia terima di cerita itu. Jadi ada frame atau adegan di mana diperlihatkan beberapa penghargaan yang dia dapat dari basket gitu loh. Dan karena ini lomba film produk yaitu Clio, menurutku sih penempatan Clio-nya sih tergolong biasa dan gak maksa sih gitu loh, karena gak tiap hari, maksudnya gak tiap waktu minum Gleo gitu loh. Dibilang penempatan bagus apa enggak, jujur aku ya kurang begitu tahu sih, cuman biasalah gitu, maksudnya sih enak dilihat, gak terlalu mengganggu gitu. Kemudian dari hal yang kusuka, jadi yang pertama, ini termasuk film pendek bertemakan basket, dimana film olahraga menurutku ya, film olahraga ini termasuk film yang susah untuk dibuat menurutku. Jadi si Kak Fania ini bisa dibilang berani membuat sesuatu ya karena dia atlet. Oh ya, ini film Basketball versus Me ini ya, dia yang sutradarin sama yang nulis gitu loh. Jadi selain dia mencoba sesuatu hal di mana hobinya dia sebagai basket, kemudian dia bikin film basket gitu loh.
dan itu hal yang salah satu yang pertama yang bikin ku suka gitu loh. Kemudian yang kedua yaitu film pendek basket ini yang karakter utamanya yaitu cewek dengan feel romance yang bagus lah jika dibandingkan dengan film basket yang jenis. Jadi film si Kak Fania ini menurutku satu-satunya film yang ya gak satu-satunya sih sebenarnya film yang karakter utamanya cewek dan ada dengan feel romance yang bagus sama mungkin bikin baper lah, bikin sedikit bikin baper-baper gitulah gitu lah. Oke, ini tambahan buat hal yang suka mengenai Basketball versus Me, mengenai konteks yang romance, mungkin bisa lebih feel lagi romansnya jika misalnya ini dalam segi pengambilan gambar dan editingnya itu lebih dimantapin lagi lah. Maksudku gini, kan ini adegan romansnya ada dua, yaitu adegan yang pertama yang megang saling motion itu menurutku sih, komenanku bisa di zoom pelan-pelan atau mungkin bisa ditambahi dengan overlay romance gitu, karena itu sudah munculin backsoundnya atau nanggung, rasanya jadi nanggung di situ gitu loh. Tapi ini termasuk yang kusuka sih, tanpa adanya itu masih kusuka, cuman bisa lebih sangar mana menurutku jika ada kayak gitunya gitu loh. Kemudian yang adegan terakhir mau ending yang pelukan itu, mungkin karena aku tahu karena secara space-nya kan sempit, tapi ada dua macam sih secara pengambilan gambar. Bisa di kameramennya muter gitu ya, muter sekali lah kalau banyak banyak muter sekali, atau mungkin ngambil close up masing-masing karakter baik Valencianya ataupun si cowoknya itu gitu loh, biar feel romance-nya lebih lagi gitu loh. Lalu yang ketiga yaitu banyak unsur joke yang lucu gitu loh menurutku, mulai dari tiang-tiang lah, kemudian adegan romansnya itu bisa dibilang termasuk lucu juga gitu loh. Kemudian pada saat selain dari karakter si Valencianya sama si karakter cowoknya itu ya itu sama-sama, bahkan ibunya sendiri menurutku melontarkan guyonan-guyonan yang lucu gitu loh. Oke, setelah dari yang kusuka itu ada 3, jadi seperti biasa aku biar gak terlalu bagi kalian yang menonton wah ini disanjung-sanjung mulai gawe wedok, enggak rek, aku ya iki ono mesti aku bakal ono sing kusuka dan yang gak suka. Tadi yang kusuka ada 3 dan ini bakal kubahas yang gak kusuka dalam film ini gitu loh. Dan juga bagi para fans-fansnya Fania, Kak Fania ini ya ojo ngamuk-ngamuk, oh kok memang iso gawe film, oh isone komentar. Ya pemane jenenge aku tukang komen ngono, tukang komen Indonesia yo iso aku yo komen ngono lho. Aku bakal aku komen apa sing tak delok ngono lho. Oke, langsung wis tak omongno apa sing enggak tak senengi ya dan apa yang enggak kusuka gitu loh. Jadi yang pertama yaitu kurangnya istilah-istilah yang berkaitan tentang basket. Lalu jika bagi kalian yang mau menonton ini berharap adanya pertandingan atau pertarungan basket kayak one on one lah, atau mungkin pertandingan basket seperti kayak mungkin kalau mau di bagian nonton kartun atau anime kayak Kuroko no Basuke, Ahiru no Sora, atau mungkin kayak film Kung Fu Dang atau Mata Dewa, meskipun aku belum nonton Mata Dewa sih. Di Basketball versus Me ini gak ditampilin, jadi gak ada secara unsur basketnya itu kurang, dan jika kalian mencari kayak pertandingan atau kayak battle-nya gitulah gitu loh, kayak mainnya itu gak ada di film ini. Lalu yang kedua, meskipun ada konflik yaitu dilemanya Valencia yang ingin masuk PON, tapi menurutku kayak ini bukan konflik dan penyelesaiannya pun bisa dibilang sangat mudah, karena di sini kan intinya mengandalkan teknologi ya. Kita bisa melakukan sesuatu dengan adanya teknologi, tapi kayak gak apa ya, secara effort perjuangannya kurang lebih tinggi lagi. Seharusnya kan bisa lebih dibanyaki lagi. Memang ini karena kayaknya untuk lomba Cleo ini memang terbatas maksimal 5 menit ya, jadi kalau misalnya lebih dari lagi kemungkinan bakal ngurangi melebihi durasi yang ditentukan gitu loh. Cuman mungkin kalau misalnya nggak ada batasan durasi, ini kalau konteksnya bukan film produk ya, mungkin bisa lebih apik mana yang ngono loh. Cuman ya nggak tersenangi ya iku ngono loh. Kemudian yang ketiga, ini karakter pelatih PON yang tiba-tiba muncul sehingga akhirnya apa ya, tadi ini maksa menurutku. Ya itu karena penyelesaiannya kan akhirnya kan dia terpilih. Cuman
seharusnya kan bisa di apa ya, muncul nolah atau perjuangannya atau kayak biasanya. Aku jujur nggak tahu kalau pemilihan tim pon yang benar-benar tim pon, maksudnya tim basket itu seperti apa, karena sejauh yang ku tahu sih, maksudnya mataku lah biasanya kan kayak ATM mlebu tim model kok ini kan ono seleksi nih. Nah ini jadi karakter pelatih ini muncul dari tiba-tiba muncul datang ke lapangan melihat doang, maksudnya ya kayak kasarnya kau Subasa apa pelatih Roberto Hungu ngono. Jadi kemudian beberapa hari kemudian dia kepilih gitu loh. Jadi malah kayak memaksakan untuk lolosnya itu sangat maksa kan loh. Oke, tadi komenanku tentang Basketball versus Me ini, dan mungkin kalau dibilang masukan dari aku sih ya, meskipun aku ya kalau didengar ya aku seneng. Kalau gak didengar ya gak apa-apa kan. Mungkin aku pingin sih kedepannya jika misal Kak Fania bikin lagi tentang film ataupun web series yang berkaitan tentang basket sih, karena cuman lebih dibanyakin lagi unsur-unsur basketnya, gak cuma sebatas kayak gini doang gitu loh. Sebenarnya film-film di channel Kak Fania Valencia ini sebenarnya ada banyak beberapa, cuman yang kupilih ini karena memang yang ngangkat tentang basket sepertinya cuman ini doang dari channelnya dia sendiri sebagai background story-nya dia sebagai atlet basket gitu loh. Oke, sekian dari aku Tukang Komen Indonesia. Jika misalnya Kak Fania ingin saling berdiskusi bareng, atau mungkin kalian para fansnya atau bagi orang lain yang ingin komen atau kurang setuju akan komenanku, yuk Kak Bapak iso komen di ngisor. Dah.